Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, di Jazirah Arab pada masa itu disebut masa jahiliyah. Dalam sejarah Islam, masa jahiliyah dianggap sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan beragama. Yang dimaksud masa jahiliyah di sini adalah masa di mana masyarakat Arab tidak memiliki moral yang baik atau krisis moral. Beberapa kondisi masyarakat Arab sebelum Islam ada 4. Yang pertama yaitu kondisi sosial, yang kedua kondisi politik, yang ketiga yaitu kondisi ekonomi, dan yang keempat yaitu kondisi agama. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Dikarenakan mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang resmi, akhirnya kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah menjadi tidak baik dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam antara lain: yang pertama, banyak orang-orang bersekutu kepada Allah, menganggap patung yang mereka sembah itu suci. Yang kedua, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Mereka menganggap bahwa anak perempuan adalah aib. Bukan hanya itu, mereka juga menganggap anak perempuan membawa kemiskinan, kesengsaraan, sehingga mereka takut, malu, dan dicela. Yang ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia biasa. Mereka saling bertengkar lantaran mereka suka meminum khamr. Tidak hanya itu, kondisi sosial juga mempengaruhi dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan, kondisi bangsa Arab pada masa jahiliyah pun sangat memprihatinkan. Saat itu mereka tidak mengenal antara yang halal dan yang haram. Seperti halnya mereka melakukan hubungan poliandri. Mereka menganggap perzinaan tidak sebagai aib yang mengotori keturunan. Banyak hubungan antara perempuan dan laki-laki di luar kewajaran, seperti mereka melakukan pernikahan secara spontan. Maksudnya seperti seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada wali perempuan, lalu bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Yang kedua, para laki-laki mendatangi perempuan sekehendak hatinya. Yang ketiga, pernikahan istibda, yaitu seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain, sehingga istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Yang keempat, laki-laki dan perempuan bisa saling berhimpun di medan perang. Selanjutnya yaitu kondisi politik. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didomisili oleh model kabilah. Pemimpin kabilah dipilih antara sesama anggota kabilah. Pemimpin kabilah dipilih dari kabilah yang lebih tua. Kabilah ini bersifat sebagai penengah atau arbitrasi daripada memberi komando. Pemimpin kabilah tidak berwenang memaksa serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau memberi hukuman. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Sebelum Islam datang, perdagangan merupakan faktor penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat Arab. Sebelum Islam datang, perekonomian bangsa Arab tergantung pada perdagangan daripada peternakan. Perdagangan bangsa Arab dapat dikatakan telah maju karena adanya perdagangan Arab yang melakukan ekspor dan impor barang. Mereka dikenal sebagai pengembara dan pedagang yang tangguh. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab antara lain kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi paling bergengsi. Terjadinya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional.
antara pembesar Hijaz di suatu pihak dengan penguasa Syam, Persia, dan Ethiopia di pihak lain. Selanjutnya, letak strategis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Kemudian mundurnya perekonomian dua imperium besar, yaitu Bizantium dan Sasania. Yang keenam, jatuhnya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia. Kemudian dibangunnya pasar lokal di pasar musiman di Hijaz seperti Ukas, Majidnya, Dulmajaz, pasar Bani Qainuna, dan Yamama. Selanjutnya terblokadenya lalu lintas perdagangan Bizantium di utara Hijaz dan Laut Merah. Faktor yang terakhir yaitu terisolasinya perdagangan orang Ethiopia di Laut Merah. Kondisi selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi agama. Pada awalnya, bangsa Arab mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanif yang artinya yang benar dan lurus. Namun, lama-kelamaan ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut lama-lama hilang. Mereka menyembah bulan, matahari, jin, dan binatang. Yang paling menonjol, mereka menyembah berhala. Kemusyrikan dan penyembahan benda-benda alam menjadi kepercayaan mendarah daging di kalangan bangsa Arab dan bangsa Mesir kuno. Bahkan juga bangsa Persia sebelum munculnya agama Zoroaster. Menyembah berhala ini dibawa oleh Amir bin Luhai al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Beberapa berhala tersebut antara lain: yang pertama, berhala Hubal, terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang diletakkan di sisi Ka'bah. Yang kedua yaitu berhala Lata, tempatnya di Thaif, berhala paling tua menurut penduduk Thaif. Yang ketiga yaitu Uzza, tempatnya di Hijaz. Yang keempat yaitu Mana, bertempat di dekat kota Madinah, sangat dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Oke, cukup sekian penjelasan tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Bisa dipahami kan teman-teman? Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.